Praise the Lord, selamat pagi Jemaat IFJF Jakarta, mana suaranya? Wow, how are you today? Itu jawaban yang baik, tapi kalau kita ngomongin di tema bulan Juli ini ngomongin wonders, lebih enak jawabnya wonderful ya. Saya ucapkan sekali lagi tanyaannya, how are you today? Wow, wonderful artinya penuh dengan keajaiban, luar biasa ya. Kenapa? Karena kita memiliki Allah yang ajaib dan menakjubkan. Amin saudara. Baik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan di minggu lalu ya. Dari Pastor Jimmy sudah membuka bulan Juli ini. Itu berbicara tentang wonders atau keajaiban, kedahsyatan Tuhan. Secara spesifik Pastor Jimmy di minggu lalu sudah membahas tentang God's creation atau pada saat penciptaan ya. Kita membahas di Kejadian pasal 1, kita membahas Kejadian pasal 2 bagaimana Tuhan menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini dengan luar biasa dahsyat dan penuh dengan keajaiban. Nah, pada saat ini saya akan meneruskan perjalanan kita tentang tema wonders. Secara spesifik saya akan membahas pada hari ini, tadi sudah disebutkan sih di Was On, yaitu tentang masterpiece atau mahakarya. Katakan bersama-sama dengan saya, masterpiece. Mahakarya. Saudara, apabila kita berbicara tentang masterpiece, kata ini seringkali mengingatkan kita seperti seorang tokoh atau seniman di sejarah ya, yang membuat satu karya yang paling terbaiknya gitu ya. Misalnya contoh seperti Leonardo da Vinci yang menciptakan Mona Lisa ya, atau yang seringkali disebut the world's most famous painting. Orang bisa datang sampai 10 juta orang tiap tahun hanya untuk ngelihat lukisannya gitu ya. Atau dari Michelangelo, seorang sculptor yang membuat patung Pieta ya, yang melambangkan, mensimboliskan tentang kematian Tuhan Yesus. Dan bahkan ada appraiser yang menilai dari mahakarya atau masterpiece dia itu senilai 300 juta US dollar atau sekitar hampir 5 triliun rupiah cuman sebuah patung. Nah, mahakarya atau masterpiece ini adalah sesuatu yang sesuatu karya atau puncak tertinggi pencapaian daripada seorang artis, seniman, desainer ataupun seluruh ahli-ahli yang ada di bidangnya. Nah, tapi kalau kita bertanya nih, apa sih masterpiece-nya Tuhan? Apa sih mahakarya, karya teragung, karya yang paling terbaik yang Tuhan ciptakan pada saat ciptaan? Apakah itu matahari ya dengan sumber dayanya, kita dengan tenaga surya kita bisa menikmati energi dari matahari, atau galaksi yang sebegitu besarnya gitu ya dengan miliaran galaksi dan bahkan planet dan juga bintang yang tidak terhitung. Apakah itu semua? Tapi firman Tuhan tidak berkata demikian. Tadi Pastor Ando sudah menyebutkan ya firman Tuhan di Efesus 2 ayat 10. Nah, saya mau kita bersama-sama membacakan agar ini menjadi sesuatu yang dipahat di dalam hati kita bahwa Anda dan saya adalah masterpiece dari Tuhan. Katakan bersama-sama 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam terjemahan Inggrisnya, spesifiknya New Living Translation, kata ini bukan hanya buatan Allah, bukan hanya ciptaan. Tapi dikatakan we are God's masterpiece. Manusia adalah mahakarya daripada Allah sendiri. Dan kita sudah pelajari juga ya dari minggu lalu juga bersama dengan Pastor Jimmy penciptaan daripada manusia. Karena ada banyak sekali ciptaan yang luar biasa, gunung yang tinggi dan juga makhluk-makhluk dari baik di air, di udara, cakrawala, Tuhan sudah menciptakan langit dan bumi, itu semua dahsyat. Namun hanya satu yang diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah atau bahasa Latinnya imago Dei, the image of God. Ini merupakan suatu gambaran yang merepresentasikan Tuhan. Saudara, kalau saudara punya uang 100 ribu gitu ya, saudara bisa lihat di uang itu ada gambar siapa tuh di uang itu. Di uang 100 ribu ada gambar presiden dan wakil presiden pertama Indonesia yaitu Soekarno dan Hatta.
Nah, gambar yang ada di uang itu bukanlah wujud fisik daripada almarhum Soekarno dan Hatta ya, karena beliau sudah almarhum. Namun gambar yang ada di uang itu merepresentasikan figur-figur ini, presiden dan wakil presiden Indonesia. Itu menggambarkan dan men-trigger satu memori secara sejarah. Inilah proklamator negara kita. Inilah pahlawan nasional negara kita. Dan mengingatkan perjuangan-perjuangan yang mereka lakukan untuk kemerdekaan Indonesia. Saudara, sama seperti itu. Kita adalah gambar dan rupa Allah. Kita merepresentasikan kualitas dan kapasitas Allah itu sendiri. Di Mazmur 139 ayat 13-17 mengatakan, tadi sudah di worship, pada saat worship dikatakan, I am fearfully and, sama-sama katakan, wonderfully made. Kejadianku itu dahsyat dan ajaib. Penciptaan saudara dan saya, kita ini diciptakan dahsyat dan ajaib. Terkadang kita juga bisa, oh kalau orangnya disable gimana? The Bible says you are wonderfully made. You are wonderfully made. Adik saya cerebral palsy. Tapi Tuhan berkata berdasarkan firman-Nya, you are wonderfully made. Karena kita diciptakan dari gambar dan rupa Allah. Nah, kita akan membahas, kita akan mendiskusikan lebih dalam lagi tentang imago Dei ini atau gambaran dan rupa Allah ini. Karena sebenarnya manusia ini adalah refleksi dari Allah. Jadi kita akan melihat karakteristik dari Allah dan kita akan membahasnya dan kita akan menempatkannya di dalam hati kita untuk kita bisa memegang, I am the image of God bersama-sama, oke? Nah, sebelum kita masuk ke situ, saya akan bahas 4 karakteristik. Kita berdoa bersama-sama. Saya akan membahasnya nanti sedikit logis, ngomongin filosofis, metafisika. Jadi let's just talk about it and let's just pray about it. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat hari ini. Saya percaya Tuhan bahwa hari ini Engkau akan berbicara kepada tiap-tiap kami ya Tuhan. Persiapkan hati kami dan biarlah semua pikiran akan masuk di bawah kepemimpinan Tuhan Yesus. Biarlah kami bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus semua sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan. Baik saudara, ketika kita berbicara tentang karakteristik daripada gambar dan rupa Allah. Yang pertama adalah Allah menciptakan kita sebagai a creative being. Atau ciptaan yang kreatif saudara. Katakan bersama-sama dengan saya, kreatif. Saudara, kreatif seringkali ini kata yang dikecilkan dengan definisi adalah orang kreatif itu biasanya desainer fashion brand atau artis atau ahli-ahli di bidang artistik gitu ya. Tapi sebenarnya kata kreatif itu kan dengan akar kata create, menciptakan. Artinya kita ini adalah makhluk ciptaan yang memiliki kapasitas untuk menciptakan. Maknanya ini luas sekali saudara. Karena makna penciptaan ini berbicara tentang inventif, penemuan sesuatu yang baru. Tuhan menciptakan hal-hal yang original, inovatif, inovasi dan bahkan memecahkan masalah-masalah. Menciptakan solusi, it's creative, it's the ability to create. Kemampuan untuk kita bisa menciptakan sesuatu yang baru. Dan karena Allah kita sang pencipta, kita sudah belajar dari minggu lalu ya, melalui Pastor Jimmy. Dengan dahsyatnya Anda dan saya memiliki kapasitas untuk bisa menciptakan hal-hal yang luar biasa, amin. You guys have the capacity to create great things. Kolose 1 ayat 16 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Yang ada di surga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dan di ayat 15 sebenarnya ini juga berbicara tentang Yesus sebagai gambar Allah. Saudara, ini membicarakan bahwa Allah itu memiliki kapasitas dan kemampuan yang tidak terbatas. Yang bisa create something out of nothing. Itulah Allah kita. Dan apabila kita memiliki adalah gambar dan rupa Allah, masing-masing dari kita ini memiliki kapasitas yang dahsyat untuk melakukan, menciptakan sesuatu yang ajaib. Saudara, teman saya mau cerita sedikit ya. Pernah saya melayani teenager gitu ya, masih teenager. Lalu biasa kadang-kadang teenager
suka tanya pertanyaan-pertanyaan yang challenging gitu ya. Lalu dia datang ke saya dengan gayanya yang sangat confident gitu ya. Seperti kalau saya tanya pasti kejebak loh gitu dia bilang. Tapi esensinya orang ini datang dan bilang, "Kok Tommy, ya kenapa? Kalau Allah itu pencipta, siapa yang menciptakan Allah? Who created God?" Wah, ayo loh kalau kayak gini jawabannya enaknya gimana? Paling enak, ayo kita berdoa bersama, yuk kita dengan iman percaya. Tidak seperti itu saudara, kita harus memikirkan secara logis dan secara filosofis, apa makna daripada ini? Siapa yang menciptakan Tuhan? Nah saya bilang sama dia gini, ada dua jawaban. Jawaban pertama, jawaban pendek. Jawaban kedua, jawaban penjelasan. Jadi kamu sabar ya, oke. Simple saya bilang gini, who created God? Siapa yang menciptakan Tuhan? Tidak ada. Tuhan tidak diciptakan. Kenapa saudara? Karena kalau kita ngelihat dari sebelum kita ke ayat, kalau ngelihat dari perkataannya, ketika dikatakan who created God, kata created itu grammarnya berbicara tentang past tense. Atau kalimat masa lalu. Kalimat sebelumnya, artinya ada Tuhan ini dibatasi oleh waktu gitu loh. Sehingga ada seseorang atau sesuatu yang ada sebelum Tuhan. Tapi ini sebuah Allah yang tidak kita kenal. Kita tidak mempercayai Allah seperti ini. We believe in the eternal God and all powerful God. Allah yang kekal. Kita bisa membuktikannya dari firman Tuhan. Dia bisa membawa hambanya Musa ya, kembali ke masa lalu dan menceritakan tentang kejadian. Dia tidak dibatasi oleh dimensi waktu. Dan dia bisa membawa hambanya seperti Yesaya untuk mengatakan 150 tahun sebelum adanya Raja Persia untuk mengalahkan Babilonia. Katanya ada seorang Raja Persia namanya Cyrus sebelum Cyrus itu dilahirkan yang akan membebaskan bangsa Israel dan kembali ke Yerusalem. Tuhan tidak terbatas oleh waktu. He is who was, who is, and who is to come. Artinya seperti ini saudara. Tuhan Yesus menyatakan di Revelation 1 verse 18, dikatakan seperti ini. I am the Alpha Omega, artinya apa? Dia kekal. Kekal itu artinya apa? Dia gak ada sebelum, dia gak ada sesudah. Dia tidak seperti kita melihat jam, kita banting jamnya, wah berhenti jamnya, baterainya udah hilang gitu. Tapi sesungguhnya apa yang terjadi saudara? Tetap aja itu yang namanya matahari akan terbenam, dan akan malam, dan besok akan pagi lagi. But our God is not limited to time. Kita memiliki Allah yang di luar dari dimensi waktu. Dan bukan hanya itu saja, dia who is, who was, and who is to come, dia tidak diciptakan. Dan yang lebih luar biasanya Tuhan Yesus menyatakan, that I am the Almighty One, all powerful. Mengapa ini sangat, wow ya boleh. Kita muliakan Tuhan kita. Kenapa ini luar biasa saudara? Artinya, kita memiliki Allah yang tidak terbatas. Dan kalau Anda adalah gambar rupanya, Anda memiliki kapasitas yang tidak terbatas. Wow! Kagak ada teriakan, wow! Gitu. Wow! Saya mencoba mengklasifikasikannya dengan terminologi teknis. Ketika Tuhan sebagai pencipta, as creator, apa yang dia lakukan di kitab Kejadian? Dia melakukan origination, hal-hal yang baru terjadi. Dia menciptakan langit dan bumi dan cakrawala, air dan lain sebagainya. Dia menciptakan order, dia menciptakan tata kelola di mana air harus tepat di satu tempat sehingga membuat sebuah daratan. Dia menciptakan desain, Anda melihat sendiri betapa indahnya bumi ini. Dan juga dia bahkan menata Taman Eden sedemikian rupa sehingga manusia dan makhluk-makhluk bisa hidup di sana. Dan Tuhan menciptakan life, kehidupan. Kehidupan dia bisa menciptakan bukan hanya makhluk di air, di darat atau di udara. Dia menciptakan manusia. Dia juga melakukan arrangement susunan. Dan juga fungsi. Bahkan manusia, Anda dan saya memiliki fungsi untuk reproduksi gitu ya. Untuk kita memiliki anak, berkembang biak dan lain sebagainya. Dan kapasitas untuk menciptakan solusi, problem solving. Dia bilang, tidak baik bagi manusia seorang diri. It's a problem. And God solve it like that. Saya percaya ini yang kita butuhkan sekarang. Saya percaya jemaat-jemaat Tuhan membutuhkan hal-hal ini. Mari kita angkat tangan kita taruh di hati kita. Saya percaya tiap daripada orang di sini memiliki kemampuan kreativitas yang supernatural. Dan pada hari ini juga Tuhan akan unlock the potential in Jesus name. Let's pray. Bapa, pada saat ini kami berdoa for the gift of creative. In Jesus mighty name ya Tuhan.
Berdoa Tuhan untuk hal-hal yang original Bapak. Ada orang-orang yang melakukan penemuan-penemuan, research, produk-produk di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hal-hal yang messy, disorder bisa dirapihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bisa kemampuan kapasitas untuk mendesain di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan sehari-hari. Dan mungkin ada keluarga ya Tuhan yang memiliki rumah yang baik tapi tidak ada kehidupan di dalamnya. In Jesus name ada kuasa untuk menciptakan kehidupan. In Jesus mighty name. Dan juga orang-orang yang memiliki masalah ya Bapak. Kami percaya the power to problem solving. Di dalam nama Tuhan Yesus, let there be the gift and the power of creativity ada di dalam gereja Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang menerima ini sama-sama katakan, amin. Saudara percaya bahwa kita membutuhkan ini? Ketika kita berdosa, iblis mau menghancurkan kemampuan kreativitas kita. Dia melumpuhkan kemampuan supernatural kita. Dia melumpuhkan gambar dan rupa kita bahwa Allah memberikan kita kemampuan yang sangat dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Nah, kita akan masuk ke second point. Ya. Tadi yang pertama itu berbicara tentang the creative being. Anda dan saya, kita ini makhluk ciptaan yang kreatif. Anda memiliki kapasitas itu. Taruh itu di dalam hati saudara, you are limitless. Anda bisa dipakai oleh Tuhan dengan kuasa kreativitas. Yang kedua, kita adalah mahakarya Tuhan karena we are a relational being. Kita ini adalah ciptaan yang saling berhubungan. We are not meant to be alone. Saudara, jika kita melihat Adam, Tuhan mengatakan tidak baik untuk dia sendiri. Kenapa Tuhan menciptakan kita sebagai relational being? Karena kita ini adalah gambar dan rupa Allah. Saudara, saya menampilkan di sini adalah one of our statement of faith di IFGF tentang kepercayaan kita. Bahwa kita baca bersama-sama ya. Depannya kata kita percaya. Bisa slide yang selanjutnya kita baca bersama-sama. Ini statement of faith. Kita percaya bahwa Allah itu adalah kita percaya Allah Tritunggal. Baik, kita baca bersama-sama ya. Kita percaya 1, 2, 3. Allah yang kekal yang menyatakan dirinya sebagai satu Allah dalam 3 pribadi yang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara, di dalam Allah itu sendiri ada that richness of relationship. Ada kekayaan hubungan di dalam Allah itu sendiri. Saya pernah diajak makan dengan orang yang berbeda kepercayaan. Saya tidak debat gitu ya, tapi saya lebih suka berdialog. Artinya kita bisa mendengarkan case dari masing-masing dan kita bisa mempertimbangkannya juga. Setelah sekian lama, lalu dia nanya kepada saya, Pak, kalau Allah itu satu, ya, seperti yang dikatakan di Ulangan gitu ya, di Shema gitu ya, kenapa percaya Trinitas? Kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan ini akan keluar, saudara. Pertanyaan hal seperti ini akan keluar. Dan pertanyaan ini kenapa? Karena seperti layaknya perbedaan antara Yahudi dengan kita sebagai orang percaya Tuhan Yesus adalah ada aja 2 kategori monoteisme. Monadic monoteisme and Trinitarian monotheism. Monadic monoteisme itu percaya bahwa Allah itu hanya satu entitas pribadi. Dan tidak ada lagi, hanya satu entitas pribadi. Namun kalau Trinitarian monotheisme seperti yang tadi kita baca bersama-sama bahwa Allah itu adalah satu tapi di dalam 3 pribadi yang dapat dibedakan yaitu Bapa, Firman-Nya, Anak, dan juga Roh Kudus. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan ada banyak banget kalau teologi itu ilustrasi ini. Berikan saya hikmat untuk apa yang saya jawab kepada beliau ini. Lalu Tuhan memberikan saya percaya ini Roh Kudus. Katakan saya begini, Pak, Bapak percaya bahwa kita semua apapun yang di dunia ini adalah ciptaan, betul? Artinya manusia ciptaan, oke. Kalau malaikat ciptaan enggak? Ciptaan, oke. Bumi ciptaan, surga ciptaan, semuanya ciptaan. Hanya Allah satu-satunya sang pencipta. Lalu saya bertanya, kalau gitu, kalau sebelum ada ciptaan ini, malaikat, bumi, surga, manusia segala macam, kalau Allah berfirman, kepada siapa dia ngomong? Kalau Allah itu maha pengasih,
kepada siapa dia mengasihi. Kalau Allah itu relational, dengan siapa dia berhubungan. Apa yang terjadi saudara, ketika kita melihat monoteisme secara monadik seperti yang Yahudi percayai adalah, kita menemukan Allah yang tidak sempurna. Dia membutuhkan Anda dan saya untuk ngomong. Dia membutuhkan malaikat ataupun siapapun untuk melakukan relationship, untuk membangun hubungan, untuk mengasihi. Dan bahkan ada satu quote dari Michael Reeves in The Delighting in the Trinity. Saya rasa ini sangat baik sekali. Dikatakan seperti ini. If God is not triune, it becomes very difficult to see how he could be loved. Kalau Allah itu bukan trinitas, sangat susah untuk melihat kalau Allah itu adalah Allah Maha Pengasih. Kenapa? Karena kalau dia hanya one person, sebelum semuanya ini terjadi, dia gak punya siapapun untuk dikasihi. Dia membutuhkan ciptaan untuk mengasihi. Dia membutuhkan ciptaan untuk berfirman, untuk membangun hubungan, untuk relationship. Dan di sini dikatakan, this God is lonely, solitary figure who is dependent on creation for fellowship and love. Tapi saya berkata kepada Anda dan saya, yang kita percaya adalah Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bahkan tanpa kita pun dia memiliki kekayaan akan kasihnya. Dan bahkan di 1 Yohanes 4 dikatakan bahwa Allah adalah kasih, bukan Allah membeli kasih. Allah itu definisi adalah kasih. Kenapa? Karena in his nature, di dalam dia sendiri terdapat relationship, divine love yang tidak membutuhkan ciptaan Anda dan saya. Woo! We have an amazing God. We have an amazing God. The God of love. Makanya kita tahu bahwa Allah kita adalah kasih. Karena di dalam sumber hidupannya dia, ada kasih saudara. Saudara, bagaimana kita melihat dari merefleksikan di dalam kehidupan kita? Sebagai gambar dan rupa Allah, the image of God. Di 1 Tesalonika 5 ayat 23, kita harus melihat ini juga saudara. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Apa yang terjadi saudara? You are made in the image of God. Bukan berarti karena Anda itu punya tangan, punya kaki, punya mata atau pintar. One of them because you are created. Anda merepresentasikan Allah Tritunggal. Anda tercipta dari roh, tubuh, dan jiwa. Saya nggak bilang tubuh saya Tommy, roh saya Timi, jiwa saya Tomo. Itu bukan 3 nama. Roh, tubuh, dan jiwa saya membentuk diri saya Tommy. Woo! Kita merefleksikan siapa Allah yang sesungguhnya. That we are innate di dalam kehidupan kita bahwa kita adalah makhluk ciptaan yang berhubungan. Oleh sebab itu, you are not meant to be alone. Anda tidak bisa berjalan sendiri. Anda tidak bisa struggling sendiri. Anda tidak bisa bersusah payah sendiri. Because you are meant to be united with God and united in the body of Christ. Saudara, kalau kita lihat di Kejadian 1, saudara, ada hal yang menarik yang luar biasa. Ketika Allah berfirman dalam penciptaan, dia mengatakan, hendaklah tanah, dia bilang sama tanah, menumbuhkan pohon. Dia berkata juga kepada air, hendaklah air, dia berfirman kepada air, terjadilah ikan. Dia berfirman kepada bumi, keluarlah makhluk-makhluk darat. Ketika dia menciptakan manusia, apa yang terjadi Tuhan? Dia berfirman, dia berbicara kepada siapa? Diri dia sendiri. Dia berkata, Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita. He spoke to himself. Apa yang terjadi saudara? Apabila tanaman, tumbuh-tumbuhan dicopot dari tanah, apa yang terjadi? Mati. Apabila ikan keluar dari air, apa yang terjadi? Mati. Apabila binatang-binatang darat seperti sapi dicemplungin ke air, apa yang terjadi? Mati. Apabila manusia keluar dari Allah, apa yang terjadi? Mati. God is our natural environment. We are meant to be united with Him. Allah adalah lingkungan natural kita. Sudah seharusnya kita masuk ke dalam Dia, saudara. Apabila kita
Berasa kehidupan kita, mungkin kita bekerja, mungkin kita melakukan aktivitas sehari-hari, tapi tidak ada kehidupan. Rasanya seperti gini-gini aja. Roh Anda mungkin merasa kecapean, atau mungkin merasa kelaparan atau haus. Mungkin itu adalah saatnya untuk kita masuk ke dalam kasih itu. Because we are relational being. Praise the Lord. Praise the Lord. Dan panggilan itu bukan hanya untuk kita masuk ke dalam Dia, tapi untuk kita masuk ke dalam tubuh Kristus. Sekalian kita iklan, I Care jalan terus. Mana belum ditampilkan tapi. You are not meant to be alone. We are relational being. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita bersama-sama bertumbuh di dalam Kristus. Di dalam komunitas yang sehat yang mengokohkan kita. Tidak ada yang sempurna, tapi kita bersama-sama bertumbuh di dalam Kristus. I Care merupakan satu bentuk komunitas untuk kita sama-sama mengenal dan berjalan menuju kepada Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Thank you Lord. Saudara, kalau kita melihat seperti ini, I Care. Ada I Care dari kids, YP, yang family, sampai senior semuanya. Anda bisa ikut turut serta. Tadi udah dikasih di What's On. Di IG bisa dilihat itu ada link tree-nya. Tinggal diketuk gitu. Anda bisa join dengan small group Anda. Dan bahkan apabila Anda I Care dengan hobi gitu, special interest. Saya dengar kemarin I Care IFJ Cycling itu menghost lebih dari 150 orang katanya Pastor Jimmy. Di peak gitu ya, itu luar biasa. Jadi bukan cuman kita bertumbuh dalam Tuhan, tapi kita harus support satu sama yang lain. Dan bahkan itu satu aktivitas yang penuh dengan kesehatan ya. Tapi selain itu kita ada I Care special interest yang lainnya. Ada golf, ada basket. Be integrated in your I Care. Bahkan ada IFGF Men. Ya, kemarin pria-pria bukan pria-pria kesepian, tapi pria-pria yang gagah perkasa di dalam Tuhan. Wow, aminnya kenceng ya cowok. Ada IFGF Women. Guys, we're not meant to be alone. Let us be integrated. Mari kita bersama-sama bersatu, bersekutu di dalam. Selanjutnya, let us talk about the third karakteristik ketiga. Karakteristik ketiga dari gambar dan rupa Allah adalah we are a moral being. Anda ini ciptaan yang bermoral. Bahkan Tuhan ketika Dia memberikan pewahyuan kepada Musa, yang Dia berikan adalah hukum moral. Saudara, seringkali moral ini menjadi sesuatu yang abu-abu. Menjadi sesuatu yang kadang malah dihindari gitu ya. Padahal moral ini sebenarnya apa sih? Moral itu sebenarnya hanya sebuah standar. Standar perilaku yang benar dan yang salah. Ya. Tapi pertanyaannya adalah standarnya siapa? Contoh, apabila saya seorang guru, lalu saya punya murid gitu ya. Saya bilang sama murid-murid, kalau kalian bolos 2 kali, kalian gak boleh masuk kelas lagi. Nah, tiba-tiba ada satu yang bolos 3 kali. Dia benar atau salah? Salah berdasarkan apa? Standarnya Tommy. Tapi mungkin standarnya papi maminya kan gue lagi holiday. Gitu nggak tahu lah ya. Tapi maksudnya berdasarkan standar gurunya. Apabila Anda mengemudi sebuah mobil, Anda ada lampu lalu lintas udah merah, Anda terobos, Anda benar atau salah? Salah banget. Berdasarkan apa? Peraturan lalu lintas. Jadi moral yang ada di dunia ini itu seringkali didasarkan dengan sebuah standar. Nah, pertanyaannya adalah seringkali standarnya ini jadi blended, saudara. Karena ada standar yang lebih tinggi daripada semuanya, yaitu adalah siapa? Kebenaran firman Tuhan. Standar firman Tuhan. Terus dibilang, wah ini moral, ngomong moral-moral gitu kan orang yang penuh dengan kasih karunia. Ya, saya setuju. Mari kita baca bersama-sama di Titus 2 ayat 11 sampai 12. Demikian firman Tuhan, 1, 2, 3. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Apa yang terjadi, saudara? Saya nggak bilang kita bermula dari moralitas. Kita bermulai dari kasih karunia, itulah keselamatan kita dengan iman. Tapi yang terjadi adalah saudara, bahwa saya suka kata-kata ini, mendidik, kata-katanya mendidik. Artinya apa?
Moralitas atau pertumbuhan itu terjadi seperti pendidikan. Ini sesuatu training. Ini sesuatu pertumbuhan, saudara. Sehingga ketika kita bermulai dari kasih karunia, kita melakukan, ini merupakan salah satu respon untuk kita memuliakan Tuhan. So we do not start from morality to earn grace. We start from grace untuk bertumbuh menuju kepada moralitas. Apa moralitasnya, saudara? Kebenaran firman Tuhan. Dan yang terjadi adalah apabila kita meninggalkan ini, in the name of grace, akhirnya apa yang terjadi? We have a moral compromise. Kita akan di-influence dengan budaya-budaya. Bahkan kalau menurut saya, moral itu tidak perlu disingkirkan dari kasih karunia. Saya ada satu cerita ketika ada dua pasangan LGBT ketika saya di San Francisco. Kebetulan saya di daerah downtown San Francisco dekat Costco. Nah, mereka ini sudah terkena HIV. Terus mereka bilang sama saya, ngobrol-ngobrol, akhirnya salah satu pasangannya bilang sama saya, "You Christian, you always tell us to go to hell," katanya. Kalau menurut kamu gimana? Saya masuk neraka apa enggak? Saya berdosa apa enggak? Lalu saya bilang sama dia, kalau berdasarkan Roma 1, saya berdoa dulu, Tuhan, jangan sampai ini menyakitkan hatinya, but give me the wisdom for me to be able to answer. Dia mengatakan, betul, di Roma 1 mengatakan bahwa homoseksual itu akan ada ganjarannya. Terus dia mulai kaget, kok bisa direct banget nih orang kalau ngomong. Tapi saya bilang juga, tapi di kitab yang sama di Roma 3 mengatakan, all men have fall short to the glory of God. Artinya saya tanpa Kristus juga masuk neraka. Gak peduli mau dosa gede, mau dosa kecil, mau Anda melakukan pelanggaran yang besar atau pelanggaran yang kecil. Tanpa Kristus kita tidak bisa diselamatkan. Tapi apabila kita bersama Kristus, kamu, saya dan seluruh di muka bumi ini, kita bisa mendapatkan keselamatan itu. Ketika orang itu mendengar, yang satu rada agresif, dia bilang, kamu ini aja, udah. Akhirnya mereka pergi keluar. Di situ saya melihat grace and morality comes together. Singkat cerita, gak lama setelah itu dia meng-email saya. Salah satunya yang meng-email saya. Tommy, terima kasih. Saya tahu bahwa ternyata kamu tidak ada intensi buruk. Saya belajar juga bahwa ya memang saya salah, tapi ada kasih karunia Tuhan. Dan kita akan perlahan-lahan bertumbuh mengenal dia. Menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Tapi di bawahnya dia bilang, tapi saya mau confess dosa saya. Sebenarnya kami berdua itu pernah hampir merencanakan untuk menculik kamu. Dan mau membawa kamu ke, udahlah gak perlu panjang lebarnya. Cuman esensinya adalah mereka memiliki intensi buruk. Tapi karena moralitas, the truth, kebenaran itu muncul ke permukaan. Bersama dengan kasih karunia, mereka melihat cahaya yang sesungguhnya di dalam firman Allah. Kalau enggak saya udah gimana nih sekarang, ya kan? Saudara yang terakhir, God's masterpiece, spiritual being. Anda ini spiritual being. Anda inilah ciptaan yang rohani. Ada satu quote dari C.S. Lewis mengatakan gini, if we find ourselves with a desire that nothing in this world can satisfy, the most probable explanation is that we were made for another world. Saudara, saya pernah melihat orang-orang yang sudah mencapai suatu titik achievement yang dahsyat luar biasa, kekayaan dan lain sebagainya, hanya menemukan nothing di atas sana. Kenapa, saudara? Karena tidak ada satupun yang bisa satisfy kita kecuali Allah itu sendiri. Manusia bisa pergi ke drugs, bisa pergi ke sexual pornography, bisa pergi ke hal-hal yang menghancurkan diri mereka, ke judi online dan lain sebagainya, ke uang. Tapi pada akhirnya kita akan menambahkan lagi. Kenapa? Karena lubangnya tidak pernah tertutup. Karena yang bisa mengisi kekosongan itu hanya hadirat daripada Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Manusia memiliki roh karena Allah adalah roh. You are a spiritual being. Anda dan saya adalah makhluk rohani.
Saya menutup dengan kesaksian. Sebenarnya masih ada poin lagi. Istri saya dulu, dia seorang scientific researcher gitu. Dia bekerja di laboratorium. Saya belajar dari dia banyak. Jadi di dalam perusahaan dia dulu di Amerika, dia bersama-sama dengan teman-temannya gitu ya, melakukan prayer walk, muter gitu, muter di perusahaannya mereka. Nah, ada salah satu dari karyawan di perusahaan dia itu adalah Messianic Jew. Dia adalah orang Yahudi Messianik, dia percaya Tuhan Yesus gitu. Tapi dia sangat logis pikirannya. Orangnya well off, maksudnya gak ada kekurangan deh. Orang logis gitu. Bahkan dia suka pakai facial reading gitu. Dia ngelihat saya katanya, tuh alisnya gak nyampe katanya dari sini ke sini. Artinya orangnya gak selesai kalau kerja katanya gitu. Ada benernya juga sih. Tapi ya kadang-kadang malas gitu ya saya. Tapi di situ orangnya sampai selogika itu. Nah, suatu saat ketika istri saya sedang di sana, dia bersaksi. Ya ini bule-bule semua lah ya, termasuk orang Jews ini. Dia bersaksi, Tuhan berbicara kepada saya melalui mimpi bagaimana ada seseorang, Tuhan memberikan pewahyuan kepada dia, ada namanya. Dan ketika dia bangun, dia memberitahukan mamanya kaget, kok kamu tahu orang ini segala macam. Singkat cerita mamanya jadi percaya Tuhan. Dan betul-betul ada spiritual encounter, ini bukan logika nih, bukan mikir-mikir nih. Spiritual encounter. Dan apa yang terjadi saudara? Orang Jew ini ketika mendengarkan itu dia bilang gini, that's what I want. Itu yang saya mau. Dia punya segalanya saudara, bahkan udah baca Alkitab dari depan sampai belakang. Orangnya pikir dengan logika, tapi by the end of the day, the desire of the world is to experience Christ. Keinginan berdunia ini kalau semua dihilangkan adalah keinginan spiritual untuk kita kembali bersama Bapa kita. Untuk kita bersama-sama di dalam satu hubungan intim bersama dengan Tuhan. Because we are spiritual being. Anda dan saya diciptakan untuk berdekat, to abide Him in Him. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama membangkitkan kehidupan rohani kita. Gak ada yang lebih baik daripada yang lain, tapi kita bersama-sama. Hanya Roh Kudus yang lebih baik daripada kita. Kita bersama-sama naik ke gunungnya Tuhan dan bertemu dengan Dia, muka dengan muka, in His presence with the body of Christ. Mari kita bangkit bersama-sama. And let's just pray. Bapa, kami mengucap syukur. Saya mau mengundang tim musik untuk kembali masuk. Mari kita mengambil waktu sejenak, saudara. Anda ini sangat istimewa. Dosa dan hubungan di luar Kristus menghancurkan potensi dan kapasitas kita. But you are a creative being, you are a relational being, you are a moral being, you are a spiritual being. Kalian memiliki kekuatan dan kuasa itu. Jangan biarkan iblis melumpuhkan kapasitas itu di dalam kehidupan kita. Pada saat ini, let's just close our eyes. Mari kita tutup mata kita. Mari kita rasakan. Appreciate what God has given you. Appreciate, hormati, nikmati, bersyukur. Anda ini istimewa. Anda ini mahakarya. Anda ini memiliki potensi dan kapasitas dan kualitas yang tidak terbatas. Kamu ini sangat dahsyat dan ajaib penciptaanmu. Kamu memiliki kuasa untuk memuliakan Tuhan. Pada akhirnya Anda adalah masterpiece untuk tujuan yang mulia di dalam Tuhan. For His master plan. Not forsaken, I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken.
Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Let's just give a clapping praise for Jesus. Dia yang menciptakan kita. Dia yang menciptakan kita menjadi luar biasa. Bukan karena kita, bukan karena kehebatan kita. Bukan karena pencapaian kita. Bukan karena pengalaman kita. Bukan karena kekayaan kita. Tapi Dia, karena Dia, karena karyanya. Thank you, Lord. Bapak, pada saat ini Tuhan, aku berdoa pada setiap jemaat-jemaat di tempat ini ya Bapak. Kami percaya Tuhan, pada saat ini segala dinding-dinding dan tembok-tembok yang diciptakan oleh si iblis untuk melumpuhkan potensi dan kapasitas kita menjadi gambar dan rupa Tuhan. Pada saat ini, di dalam nama Yesus Kristus, dihancurkan seperti tembok Yeriko. In Jesus mighty name. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, tiap-tiap kami memiliki kapasitas ilahi sebagai gambar dan rupa Engkau. We are creative, we are relational, we are moral and spiritual. Bukan karena kuat gagah, tapi karena kebaikan. Jemaat Tuhan, angkat tanganmu bersama-sama untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kita akan menutup baktian kita dan berdoa bersama-sama untuk menerima this prayer of blessing. Jemaat Tuhan, apabila engkau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dengan segenap hatimu, Tuhan akan mengangkat kau di atas bangsa-bangsa. Ia akan membukakan pembendaharaan yang melimpah, yaitu langit, sehingga Dia akan menurunkan hujan bagi tanahmu dan tanahmu akan subur. Kau akan diberkati ketika engkau masuk, dan kau akan diberkati ketika kau keluar. Kau akan terus naik dan tidak turun. Kau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Karena apabila kau melakukan segala sesuatu di dalam nama Yesus, Dia akan membuat kau berhasil pada hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang menerima berkat dan janji Tuhan sama-sama teriakan amin. Happy Sunday Church. God bless you. Join your eye care with the eye care discussion. Happy Sunday, God bless.